Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sehat semuanya teman-teman? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Jadi hari ini setelah mendengar keberadaan teman-teman sehat, maka kita bisa memulai pertemuan ke-13 dari pendidikan kewarganegaraan. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan materi-materi perkuliahan kemarin. Kalau perkuliahan kemarin kan juga tentang ketahanan nasional, tetapi perbedaannya dengan hari ini, kalau kemarin kita bagaimana menampilkan ATGH dan K, yang merupakan bagaimana ancaman, tantangan, gangguan yang menjadi tentang ketahanan nasional, begitu juga berbagai peluang di mana kemampuan, kekuatan kita yang menjadi keempat. Nah, hari ini kita akan menghadirkan ketahanan nasional dari konsepsi dan pendekatan. Jadi kemarin secara semacam definitif atau pemahaman terkait dengan pengertian. Kalau hari ini bagaimana kita menghadirkan secara konsepsional dan kemudian memberikan solusi terkait dengan hal itu. Saya akan menampilkan sepintas, nanti kita sampaikan, dan selanjutnya nanti diberi kesempatan kepada Q&A kepada teman-teman, karena teman-teman sudah diberi kesempatan untuk melihat konten pertemuan yang ke-13. Sekarang kepada teman-teman untuk dipersilahkan untuk memperdalam terkait dengan pembahasan ketahanan nasional. Jadi teman-teman bisa mengetahui dari konten yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi di sana tadi ada pembahasan sekitar 30 menit. Sepintas tadi saya ulang. Silakan teman-teman kalau ada yang perlu dipertanyakan untuk memperdalam. Bisa berkomentar, bisa bertanya, bisa mungkin mengkritik ataupun lainnya. Silakan. Pakai raise hand. Apakah ada terkait dengan misalkan lanjutan dari ATGH dan keempat kemarin, yang sekali lagi tadi juga sudah kita bagaimana pemahaman ini bisa lebih diperdalam ketika teman-teman berkomentar di konten, maksudnya terkait dengan apa yang menjadi kritik kalian semuanya. Silahkan, kalau ada yang dipertanyakan, kalau tidak ada saya yang ganti yang bertanya nanti. Jadi karena kalau tidak ada yang bertanya maka saya pahami semua paham. Oke, silahkan Amel. Suaranya belum ada Amel, silahkan buka. Maksudnya meskipun dirimu tidak mute, tetapi suaranya belum masuk. Tes, apakah suara saya terdengar? Oke, Amel silahkan. Ya, oke, baiklah, selamat pagi Pak Agus, selamat pagi teman-teman semua. Di sini perkenalkan, nama saya Amelia Krisna Lovianto, NIM 065. Di sini saya mau bertanya, tadi kan di PPT dijelaskan hubungan manusia dengan lingkungannya ya Pak. Yeah. Nah, tadi terdapat poin yang ke-7 itu manusia dan rasa aman. Alat atau medianya hankam, pertahanan atau keamanan. Nah, di sini saya mau bertanya Bapak, untuk pertahanan dan keamanan sendiri, kalau misalnya kita mau mengimplementasikan kepada anak usia dini di dalam di dalam
kehidupan mereka sehari-hari ataupun di masyarakat ini, bagaimana sih Pak kita menerapkan rasa aman kepada mereka? Kan terkadang kalau misalnya mereka sudah masuk ke lingkungan masyarakat, mereka ya kita nggak bisa memantau mereka 24 jam kayak gitu misalnya. Nah, mungkin ini gimana caranya kita bisa menerapkan mereka ini punya rasa aman ketika mereka bersosialisasi di masyarakat seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Amel. Teman-teman pasti paham bahwa anak usia dini itu kecenderungannya merasa tidak ada ancaman terkait dengan dirinya atau kepada dirinya. Dianggap semuanya baik-baik saja dan kelihatannya aman-aman saja. Pada 1-2 hari terakhir ini kalau teman-teman di media sosial, khususnya di TikTok, maka bisa melihat bagaimana proses penculikan seorang anak, atau bagaimana anak ditawarin permen sehingga sang penculik mengambil. Begitu juga anak-anak masih relatif kecil yang pakai handphone di pinggir jalan. Selanjutnya ada penjambret atau merampas handphone secara paksa dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi hal itu belum tentu diketahui oleh anak-anak usia dini lainnya. Maksudnya mereka selalu merasa aman, apalagi misalkan ada orang tuanya, minimal ibunya, atau minimal dengan asisten rumah tangga. Dia sudah merasa aman, padahal sebetulnya ya peluang untuk misalkan kriminalitas itu selalu ada. Dan bagi para pelaku kriminal, menjadikan anak sebagai salah satu sasaran karena ya pasti dia tidak akan melawan sebagaimana orang tua, orang dewasa, seperti mahasiswa ataupun lainnya. Padahal sebetulnya yang ditanyakan Amel itu hankam, pertahanan dan keamanan. Dan kalau pertahanan dan keamanan itu memang hubungannya dengan keberadaan seseorang dalam sebuah negara. Apakah ada rongrongan terkait dengan hal itu? Jadi lebih luas lagi. Tetapi secara lingkup kecil yang sekali lagi dalam seorang anak dengan lingkungan itu juga sangat mungkin terkait dengan pertahanan dan keamanannya. Meskipun sebetulnya kalau ngomong misalkan secara internasional, anak kecil itu misalkan terjadi perang ya, maka dia adalah orang yang atau manusia yang perlu diselamatkan. Tidak boleh misalkan kolonial atau penjajah itu selanjutnya menghardik anak kecil. Yang boleh itu ya mereka cukup dengan orang yang sudah dewasa. Jadi anak kecil tidak boleh misalkan diberlakukan tidak yang baik, harus berlaku baik. Kalau memang mau menjajah ya orang-orang laki dewasa. Nah, tetapi sering kita juga melihat keberadaan anak kecil juga taruhlah dalam suasana kolonialisme, penjajahan, itu juga dipermainkan sehingga sebetulnya mereka melanggar terkait dengan proses penjajahan. Sehingga pertanyaan Amel, kalau kita runtut dari yang paling jauh, hubungan negara dengan negara lain, yang selanjutnya di situ menghadirkan pertahanan keamanan, sampai yang terdekat, misalkan posisi anak dalam lingkungan rumah, tetapi juga di situ ada peluang atau ancaman kriminalitas, maka yang tepat adalah bagaimana orang tua itu pada posisi selalu menjaga kepada anak-anaknya. Jadi keberadaan negara pada kehidupan sehari-hari bagaimana dibantu oleh para orang tua tersebut, meskipun sebetulnya secara kewajiban negara wajib untuk melindungi semuanya. Bahkan berbicara misalkan keamanan dalam negeri, kepolisian, itu wajib untuk
menjaga semua rasa aman. Meskipun kalau ngomong tadi, pertahanan keamanan seakan-akan mengarah kepada keberadaan TNI ketika mengantisipasi menghadapi ancaman dari luar. Jadi teman-teman perlu dibedakan ya, kalau ancaman dari luar itu memang TNI yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, tetapi kalau ancaman dari dalam itu teman-teman kepolisian. Tetapi pada posisi anak ketika dia dalam rumah, ya sangat mungkin itu semuanya. Nah, sekarang adalah yang lebih bahaya Amel dan semuanya, ancaman yang tidak tampak. Ancaman yang tidak tampak itu adalah posisi di mana secara tidak langsung hadir berbagai ancaman yang dari luar kemudian datang kepada sang anak. Bisa melalui gadget, bisa melalui televisi, ataupun berbagai media sosial. Misalkan, anak selanjutnya familiar dengan kehidupan yang sangat negatif sesudah melihat media sosial, sehingga dia misalkan terhadap kedua orang tua, begitu juga ART, asisten rumah tangga, ataupun tetangga menjadi kasar misalkan. Yang bisa kita lihat adalah dari ucapannya misalkan, ucapannya penuh dengan hal-hal yang negatif, yang itu mungkin orang tuanya atau asisten rumah tangga tidak pernah ngajarin. Itulah sebetulnya yang malah menjadi ancaman betul terhadap sang anak usia dini. Dan mungkin ini adalah PR bagi teman-teman yang calon guru PAUD. Bagaimana mengantisipasi itu semuanya, karena kondisi hari ini ketika kita ngomong konsepsi dan pendekatan ketahanan nasional, itu kan masih dalam koridor seakan-akan suasana dahulu, di mana tidak ada ancaman media sosial atau ancaman terkait dengan yang berbagai dunia informatika. Padahal sekali lagi, hari ini yang paling dahsyat menyerangnya melalui hal yang tidak nampak. Dan mungkin berbicara konsepsi dan pendekatan, tadi atau di konten saya belum menyampaikan. Sehingga pada kesempatan ini, teman-teman bagi calon guru pendidikan anak usia dini, maka itu menjadi antisipasi. Misalkan, mereka sudah familiar dengan kalimat-kalimat yang sangat tidak Indonesia, maka itu menjadi ancaman. Bahkan menghadirkan sebuah kehidupan tradisi yang tentunya berbeda dengan kita, maka itu juga menjadi ancaman. Bahkan terkait dengan tidak cukup bahasa, tetapi perilaku yang selanjutnya mengarah kepada perilaku yang menurut kacamata kita itu adalah hal yang negatif, itu adalah mengancam. Tetapi perlu diperhatikan Amel dan semuanya. Kadang-kadang kita itu merasa kok lucu ya, padahal sebetulnya itu adalah hal yang menurut kita tidak diperbolehkan. Misalkan, mohon maaf, anak kecil laki-laki kemudian mencium anak kecil perempuan. Menurut kita kan lucu, kok bisa ya anak gini. Padahal sebetulnya mungkin kalau itu sudah dewasa, itu kan hal yang mungkin menampar tradisi yang ada di kita. Itu salah satu contoh saja. Begitu juga contoh-contoh yang lain. Tentunya kalau itu kita biarkan menjadi ancaman terhadap kembang tumbuh terhadap sang anak. Begitu Amel, apakah sudah bisa diterima atau belum? Silakan Amel. Iya Bapak, sudah bisa diterima. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Amel. Silakan teman-teman kalau masih ada yang perlu dipertanyakan, bahwa dunia anak kita atau berbicara ketahanan nasional memang masih sangat konsepsional dan pendekatan pola lama yang terkait dengan dunia kalian relatif belum
tersiapkan, dan sebetulnya itu menjadi peluang bagi kalian semuanya menghadirkan sesuatu pada dunia usia dini. Silakan teman-teman kalau ada yang dipertanyakan lagi. Baik, kalau tidak ada, saya mau menyapa. Sekarang saya mau menyapa itu caranya bertanya. Pertanyaannya adalah, berbicara ketahanan nasional, maka kemungkinan juga akan menjadi ancaman terhadap kehidupan keagamaan kita. Padahal kehidupan keagamaan itu problem pertama adalah agama di negara kita itu beragam. Tidak boleh misalkan dipaksakan terhadap satu agama. Kedua, berbicara fasilitas sebuah lembaga sekolah terhadap keagamaan peserta didik itu juga harus diberikan fasilitas, dalam artian tidak boleh misalkan dengan alasan ABC selanjutnya sang anak didik tidak mendapatkan materi agama. Sekali lagi, meskipun agamanya mungkin dalam sekolah tersebut selanjutnya tidak cukup satu, ada dua, ada tiga, maksudnya terkait dengan peserta didik ini. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini terjadi berbagai ancaman dan tantangan dalam dunia kehidupan keagamaan sebagai simbol dari ketahanan nasional pada saat ini? Mungkin ada yang bisa bantu untuk menjawabnya. Silakan. Kalau tidak ada, nanti saya akan menunjuk. Alvin Mutawakilah bisa membantu? Ya. Menurut saya, agar tidak mengganggu ketahanan nasional itu mulai dari anak usia dini itu harus sudah diajarkan toleransi. Oke. Agar tidak merusak perbedaan agama di negara kita yang sangat beragam. Oke, selanjutnya mungkin Rohiyatul Amaniyah bisa membantu. Iya, Pak. Bagaimana menurut Rohiyatul terkait dengan Kalau menurut saya itu ya itu kan tadi kan Alvin sudah bilang kalau anak usia dini diajarkan toleransi, terus bisa dikenalkan juga, Pak. Anak usia dini itu dikenalkan kalau di negara Indonesia itu ada beberapa agama seperti agama Islam, agama Kristen, Katolik, terus Buddha, Hindu, dan lain-lain itu kan, Pak. Terus diajari juga cara-cara gimana sih kalau menghargai perbedaan agama itu, terus kayak nggak boleh mengganggu ibadah yang lain, seperti itu, Pak. Tetapi apakah di tempatnya Rohiyatul Amaniyah Iya, Pak. sempat terjadi, taruhlah di sekolahan Rohiyatul Amaniyah, terkait dengan hal itu, pemahaman seperti itu? Iya, Pak, kalau menurut saya itu di sini di daerah sekitar rumah saya tuh yang masih kayak anak kecil tuh, kayak adik saya sendiri tuh kayak bingung gitu, pernah tanya gini, "Loh, kenapa kok teman saya tuh kok nggak sholat gitu?" Terus orang tuanya tuh bilang, "Ya karena beda agamanya tuh beda sama adik," gitu, Pak. Oke, saya pengen tambah satu lagi. Osikana bisa menjawab, mungkin menambah atau mengurangi. Ya, terima kasih sebelumnya. Menurut saya hal-hal yang bisa dilakukan tuh bukan dari anak usia dini saja, tapi dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas itu terus diberikan pendidikan toleransi,
terus tidak rasis, karena banyak beberapa itu yang masih kayak menjadikan agama itu kadang sebagai candaan seperti itu. Jadi terus diberikan sosialisasi gitu loh, Pak. Oke. Terima kasih Alvin Mutawakila, Rohyatul Amania, sama Osikana. Jadi kita membahas terkait dengan keberadaan agama yang kita hubungkan dengan tema kita hari ini, ketahanan nasional dalam konsepsi dan pendekatan atau pendekatannya. Teman-teman semuanya, saya pikir itu materi kita hari ini. Nanti bisa diperdalam dengan teman-teman membaca apa yang menjadi komentar dari teman-teman di dalam konten saya yang tadi pagi saya berikan, sehingga nanti akan lebih melihat kalau di sini ada 40 atau dengan kelas A tambah meletus maka 80, maka ada 80 komentar yang menjadi pengkayaan bagi kita bersama terkait dengan kalau yang ini nanti kalau menjadi video mungkin bukan hanya menjadi pemahaman yang mendalam terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban ketika ada tema konsepsi dan kedekatan ketahanan nasional. Karena teman-teman perlu memahami ya, besok pada waktu UAS itu materinya itu relatif dari tim PKN di level Unisa, dan mereka tim itu membuat pertanyaan multiple choice dan sifat ujiannya tidak seperti UTS kemarin, tapi dengan cara semacam CPT begitu. Jadi nanti live di internet, live di seperti pada waktu teman-teman ujian sebelum waktu masuk Unisa dahulu CPT itu, sehingga nanti kemampuan teman-teman untuk memahami terkait dengan berbagai soal itu tidak akan bisa luas kecuali membaca banyak pertanyaan jawaban yang dibuat oleh teman-teman satu kelas, baik tema ketahanan nasional ataupun tema lainnya. Saya pikir cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.